Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perspektif Channel. Jadi di video kali ini, di konten kita kali ini, saya akan membahas suatu hal yang berbau mistis dengan teman saya yang sebenarnya udah lama. Kita ngobrol udah lama, tapi ya entah kenapa dia sibuk banget, sangat sibuk. Entahlah dia menyibukkan diri atau memang dibikin sibuk, ya kita nggak tahu. Ya Nin, gimana kabar Nin? Baik Mas. Jadi menyibukkan diri atau disibukkan sebenarnya sih? Menyibukkan diri menghindari lu. Menghindari gua? Jadi ternyata Yalah, sama itu salah ya? Bahasanya bahaya. Oh bahaya. Jadi sebenarnya apa sih? Lu ngerjain apa sih? Kok kemarin kayak sibuk banget, lu lagi ngerjain apa? Banyak. Apa tuh contohnya? Konfidensial. Hah? Konfidensial. Konfidensial tuh apa aja? Contohnya? Lah, judulnya konfidensial, udah itu arsip negara. Arsip negara. Enggak. Masalahnya nih kita ngebahas, ini bukan tentang indigo nih. Nah, indigo. Menurut gue kadang suka bingung. Indigo itu banyak orang yang sekarang ini ngaku indigo nih. Iya kan? Ya. Itu beneran indigo atau enggak sih? Dicek aja, Mas. Ngeceknya gimana? Kan gue awam nih. Terus ngeceknya gimana? Ini berarti harus bahas dulu dari awalnya ya. Bahas dari awal gimana? Indigo ya. Kalau misalkan buat orang-orang spiritual, orang-orang yoga, sebenarnya kan si indigo itu adalah aktifnya cakra ajna yang di sini nih. Itu direpresentasikannya sama warna indigo. Warna indigo tuh apa? Warna nila. Oh, nila. Apa? Nila tuh violet kebiruan. Nah, karena si cakranya aktif, jadi pendaran energi yang dari sini yang utama. Gitu. Nah, kalau misalkan kita bahas dari beberapa literatur atau beberapa kajian ilmiah atau local wisdom, sebenarnya kan si indigo ini adalah posisinya kalau misalkan bangsa Mesir nyebutnya kan dia Eye of Horus. Terus? Mata Horus, mata satu. Mata satu, sama kayak Illuminati atau iya? Iya, karena lambang kecerdasan sebenarnya indigo itu. Itu dari mana lambang kecerdasannya? Pineal gland, sumber kecerdasan manusia bisa hidup, pineal gland. Oh, itu dari pembahasan mana sebenarnya? Gue bingung loh. Pembahasannya banyak sih, kalau maunya dari mana? Dari literaturnya? Ajar Piku Sunda, dari Mesir, Ancient. Kalau Sunda biasanya kan babat tanah Jawa. Sunda itu apa? Sunda? Dari Ajar Piku Sunda sih. Kalau babat tanah Jawa itu beda lagi. Itu kan ada istiadat bahasa Jawa ya, bangsa Jawa ya. Beda lagi. Itu bisa dikepoin, mungkin lebih enaknya kalau misalkan bagian Sunda kan Ajar Piku Sunda ya, lebih baik ke tetua Sunda aja gitu. Bisa kepoin Abah Uci dari Bumi Deka. Terus? Panutanku. Iya. Ya itu. Yang gampang aja lah, yang ancient Mesir ya, udah terlalu terkenal gitu kan. Itu Eye of Horus, lambang kecerdasan, pineal gland. Jadi kalau misalkan ini mata satu, jadi dia kan adalah satu organ yang bentuknya kayak pine cone. Biasanya digambarinya kalau nggak pine cone itu jadi bulu merak. Kalau misalkan udah agak nyisir ke barat ya, maksudnya ke arah India gitu. Ke barat, ke timur ya. Tuh. Lambang-lambang kecerdasan, jadi kan kalau misalkan bahasa itu kan sebenarnya kan kode gitu kan. Lambang kecerdasan, jadi kalau misalkan orang-orang indigo ya harusnya orang-orang yang cerdas. Harusnya. Terus? Ya, bukan cuman orang-orang yang terbuka mata batin, bisa lihat hantu dan lain sebagainya. Itu saya agak kurang sepakat ya. Itu pendapat pribadi ya Mas ya. Pendapat pribadi saya kurang sepakat karena sekarang kan lagi banyak rame-ramenya pembahasan 5D, fifth dimension. Iya, fifth dimension ya. Itu lagi rame-ramenya itu kan. Sementara kalau misalkan yang disebut 3D ada namanya buku judulnya Radical Approach of Akashic Record. Itu yang paling sesuai sih, yang buku di luar gitu ya.
sama pembahasan yang dari Abah Uci mengenai 3 plane tubuh manusia, ada tubuh fisik, tubuh mental, tubuh emosional. Di psikologi juga ada ya? Ada. Ya itu. Sebenarnya di situ. Nah, untuk membedakannya di mana? Orang ini indigo atau dia? Karena gini loh, kita kan ya ada yang namanya delusi kan. Nah, delusi orang atau halusinasi doang lah. Halu doang, halusinasi. Cuman halu itu kebanyakan orang kayak lu ada kayak halu tuh banyak yang mengartikan bahwa kayak ada di temen gue juga yang dia ngefans banget sama orang Korea, jadi sampai mengedit muka-muka tuh orang Korea jadi suaminya dia lah. Terus ada foto orang dirubah sama dia, terus foto dia sama orang Korea itulah. Itu kan kalau jadinya halu kan, halusinasi aja. Nah, cuman kita ngomong tentang masalah delusinya. Sama nggak sih? Sebenarnya gampang. Indigo itu dengan delusi itu? Ya, karena kalau kebanyakan indigo-indigo yang beredar di luar sana kan biasanya bisa lihat hantu katanya kan. Biasanya umumnya gitu. Biasanya. Sementara kan biasanya umumnya. Sebenarnya kalau misalkan orang-orang indigo yang aslinya cerdas, mereka bakalan melakukan dengan baik gitu. Fungsinya sebagai manusia sih apa? Gitu. Menjalankan fungsi itu sebenarnya. Orang-orang indigo, orang-orang cerdas. Bisa menjalankan fungsinya tuh gimana? Nggak ngerti gue. Fungsinya sebagai manusia apa? Kayak misalkan lu psikolog. Jadilah psikolog terbaik. Ada loh fungsinya sebagai manusia, dia bikin sampah jadi sampah masyarakat, bisa loh. Oh iya kan? Bisa. Dia menjalankan fungsinya. Menjalankan fungsi. Cerdas itu sebenarnya. Iya. Menjalankan tapi paling. Makanya fungsinya indigo itu apa? Di situ tuh apa? Ya itu, saya juga nggak tahu. Karena kalau misalkan tidak cerdas, seharusnya tidak usah ngaku-ngaku indigo gitu. Oh, tapi banyak loh yang sekarang mereka karena gini, zaman sekarang itu banyak orang yang sekarang gini deh, dulu orang indigo itu kan orang masih belum banyak yang mengakui dan mereka juga tidak mengakui bahwa mereka indigo. Iya. Iya kan? Sampai pada suatu waktu, sekarang inilah banyak orang yang akhirnya mengaku bahwa mereka indigo. Cuman karena mereka bisa melihat. Saya juga bisa lihat, Mas. Iya, maksudnya untuk melihat kasat mata. Jadi mereka karena melihat itu, mereka dianggap indigo. Sedangkan kayak gue sendiri gitu ya, gue sendiri sama kadang kayak gue sendiri sama adik gue yang saat dulu kita pernah belajar yang namanya Reiki kan. Yang gue pernah cerita itu, pernah belajar namanya Reiki atau Reiki. Saat kita belajar yang namanya meditasi, ada memang kalau secara kalau di agama Hindu atau Buddha ya yang memang ngebahas masalah cakra. Nah itu kita belajar meditasi itu dan akhirnya cakra kita kebuka. Nah saat cakra kita kebuka, perbedaannya adalah waktu gue pribadi gue bisa merasakan ada suatu hal nih di saat belakang gue. Gue nggak tahu itu cuma representasi dari ketakutan atau suatu hal objek yang kepantul lewat melalui dinding, terus air kepantul di belakang gue atau gimana. Tapi adik gue yang bisa melihat, gitu. Tapi bukan berarti dia indigo, cuma karena bisa melihat, ya kan? Nah, konsep indigo sendiri menurut lu itu seperti apa yang bisa membedakan antara delusi dia dengan seorang yang indigo? Nah itu, tes grafis aja. Udah ada toolsnya. Toolsnya tuh apa? Tes grafis. Tes grafis, waras ya. Cek grafis ya. Waras. Tes grafis psikologi. Tes grafis psikologi. Di situ kelihatan kan, maksudnya kalau misalkan orang punya gangguan kejiwaan yang kan tahapannya kan dari mulai dia halusinasi dulu yang akhirnya ke skizofrenia. Nah, itu dulu waras nggak? Secara awam deh, secara kasat mata. Secara kasat mata ya cerdas. Itu doang. Yang membedakannya cerdas. Oh, ada juga loh yang halusinasi tapi dia cerdas juga ada loh. Tapi siapa tahu bisa halusinasi. Ada, bisa. Itu kan ada beberapa metode karena sekarang kan nggak kebendung ya informasi maksudnya. Terus kalau misalkan toolsnya ya itu doang sih sebenarnya. Tes kecerdasan waras, antara waras atau tidak. Antara waras atau tidak? Iya, waras atau enggak, itu aja. Yang bisa membedakan orang gila ada yang orang sakit jiwa ada yang cerdas ada. Iya. Ya kan? Itu. Mereka tuh kalau dibilang mereka itu nggak gila. Mereka tuh nggak gila. Cuman kurang waras saja.
Sama aja. Soalnya gini Nin, gue inget dulu waktu pas kita waktu dulu satu dosen almarhum ya, almarhum Pak Ra dulu waktu pas kita lagi ke rumah sakit jiwa, itu di situ ada orang satu, kita harus ngobrol dengan orang gila memang. Jadi untuk kita ngobrol cari tahu tentang orang gila segala macam, ngobrol dengan orang gila itulah untuk cari tahu informasi dari dia. Kita ngobrol sama dia dan orang itu cuma ngomong bilang gini, saya nggak gila mas, saya nggak gila, serius saya nggak gila. Masa sih? Coba mas tanya deh. Oke, 5 tambah 5 berapa? 10. 2 kali 2 4. Oke, 10 kali 2 20. Saya nggak gila kan mas, saya bisa. Terus akhirnya nanya lah ke dosen, kan, ke dosen pembimbing nanya, Pak ini gimana kok dia nggak gila, dia tuh nggak gila, dia tuh ya apa ya, jawab semua ya, pertanyaan kita semua dijawab sama dia, jangan mau dibodohi dengan orang gila. Lah emang kenapa? Tanya pertanyaan yang realistis. Oke, presiden sekarang kita siapa? Gus Dur. Wah beneran gila loh, padahal sekarang udah SBY, waktu zamannya SBY kan. Wah gila loh, beneran gila nih. Padahal zaman SBY, jadi udah memang pikirannya udah berhenti di pikiran alam sadarnya atau warasnya dia itu berhenti pada saat dulu gitu. Jadi apa yang terakhir dia ingat ya udah gitu. Tapi masa sih dengan harus tes begitu nih untuk membedakan dia indigo atau di situ? Hah? Iya, stuck di situ. Sebenarnya kalau misalkan aku ngetes orang gampang sih. Misalkan gini ya mas ya. Kalau misalkan dia waras ya. Dia waras atau dia indigo? Dia waras atau indigo gitu kan. Oh. Kalau misalkan gue kan tipe orang yang mainnya manifest energi ya. Apa tuh? Manifest energi. Manifest energi gimana? Jadi kan sebenarnya kan si semesta ini adalah hasil manifestasi gitu. Field energi ini semua kok. Sebenarnya nggak salah-salah banget gitu sebenarnya ya. Kalau misalkan makhluk yang dari dimensi lain kan si field energi ini kan terdiri dari beberapa layer dimensi gitu. Seperti manusia kita kan punya 3 layer yang termanifest jadi satu, disebutnya manusia gitu kan. Oke. Terus? Nah di situ gue suka ngetes, kasih foto aja tangan. Maksudnya kasih foto tangan tuh gimana? Kasih foto tangan gue dengan posisi gini. Gitu. Nah terus gue tanya, misalnya, Mbak, ini foto apaan? Gitu. Itu aja. Terus kalau misalkan kalau misalkan dia bilang di tangan gue megang pedang, shield, dan lain sebagainya, udah dipastikan itu dipertanyakan. Kalau misalkan dia jawab, itu kan foto tangan lu, Nin. Nah, itu waras. Tapi sebenarnya gini loh, Nin. Gue masih penasaran, indigo itu dia tuh kayak ada tombol on off-nya nggak sih? Contoh gini, kayak gue bisa mengendalikan apa yang pengen gue lihat, tapi gue juga kadang nggak bisa mengendalikan apa yang nggak pengen gue lihat. Bisa. Sebenarnya bisa. Bisa lah. Otak loh paling canggih. Maksudnya kan dia pertama seat of the soul ya. Ada di pineal gland itu seat of the soul gitu. Yang soul sendiri kan kalau misalkan diilmiahkan kan belum ketemu kan. Jadi ketemunya apa sih soul itu gitu. Jiwa itu apa sih gitu kan. Cuman kan karena saya orangnya basicnya kalau misalkan nggak dikupas tuntas tuh masih kayak yang kurang gitu. Kayak yang kalau misalkan di setiap penjelasan misalnya soul di penjelasan secara spiritual begini, secara biologi gimana sih? Secara filsafat udah tahu lah misalkan. Kalau misalkan secara psikologis apa sih gitu? Ya harus lengkap lah. Orang yang mencari. Jadi komprehensif, sangat komprehensif gitu cara berpikirnya. Cerdas. Tapi kan standar si kecerdasan, walaupun kalau misalkan di psikologi kan ada standarnya kan gitu. Ada standar IQ gitu kan. Nggak bisa dipukul rata juga gitu. Petani juga kalau misalkan dibilang cerdas lah. Mereka tahu kapan harus nanam, kapan harus nyiram, kapan harus ngebajak, kapan harus panen. Ya kan? Iya. Cerdas. Iya, cerdas. Ya itu orang-orang indigo. Ini yang lucu nih, ini nih. Kalau misalkan ngomongin cakra, lucu banget. Kenapa? Yang tadi lu bilang sebenarnya makanya gue ketawa itu. Sorry. Kenapa?
Ada apa, Kak? Kadang orang kan salah kaprah ya. Orang Heeh. salah kaprah ya. Kalau misalkan di biologi ada namanya DMT ya, Mm. yang cerebrospinal fluida, yaitu cairan yang di cerebrospinal kan. Nah, kalau misalkan di spiritual kan udah ketemu nih benang merahnya namanya prana, energi Ya. kehidupan. Mm. Kalau dia berhenti mengalir, si DMT itu berhenti, mati kan orangnya. Iya. Heeh. Kenapa orang-orang nyari, oh skip aja lah kalau misalnya hidup abadi. Gue jadi lupa tuh. Gue ngomong apaan sih barusan? Ya, oh cakra. Heeh. Nah, si cakra ini sebenarnya yang harus dipahami adalah titik temu dari ajaran-ajaran lama dengan bahasa-bahasa ilmiah atau teknologi sekarang. Oke. Seharusnya. Harusnya. Cakra itu artinya kan putaran. Iya. Cakra itu kan putaran. Sistem hidup manusia ketika jantung memompa darah kayak gimana sih? Masuk ke arteri, balik ke vena kan? Balik Mm. lagi ke jantung. Terus muter. Kalau dia hidup kan, Iya. berarti jantungnya terus bekerja. Aliran darahnya terus bekerja kan? Heeh. Ya itu cakra. Oh, bukan Bentuk kehidupan yang bukan lain. bukan seperti titik yang ada di gambar itu. Kayak kita ngeliat Oh, kalau gambar. misal, nah si titik-titik ini adalah anggaplah stasiun energi. Darah juga energi kan, manifestasi energi. Darah, tulang, semuanya kan manifestasi semuanya gitu. Tetap energi yang flow gitu. Yang muter cakra tuh Hmm. gitu. Cuman bentuknya mungkin kalau misalkan menurut hemat saya, bentuknya karena orang zaman dulu tidak Nah, tahu darah ada. Cuman tapi nggak tahu nyebutnya dengan alirannya bahasa kemana. lain. Heeh. Tahu alirannya kemana? Nggak Lah tahu. itu akupunktur, Oke. akupunktur, Oh iya. syaraf-syaraf, canggih tuh nelitinya. Mm. Oh. Terus? Jadi si bahasa keilmuan zaman dulu harusnya dicari benang merahnya dengan bahasa keilmuan sekarang gitu. Jadi sama sekali nggak klinik. Terus kalau misalkan orang bilang mau buka titik cakra, misalkan kan stasiun-stasiunnya ada 7 nih kalau misalkan di dalam tubuh kan, gitu ya cakra agna, mahkota, cakra tenggorokan, jantung, solar plexus, swadhisthana, terus cakra tulang ekor ya, root cakra. Stasiun-stasiun penting dalam tubuh manusia yang kalau misalkan salah satunya tidak bekerja dengan baik, ya mandek lah, gitu kan intinya. Oh, ke sana arahnya. Kenapa sih? Apanya? Iya, ke sana. Jadi arahnya memang seperti itu. Jadi memang Oh, arahnya. ya dengan 7 cakra itu memang sebenarnya stasiun-stasiun dalam tubuh yang memang bekerja harusnya secara optimal gitu. Kalau memang nggak Nah, di bekerja berarti situ. cakra itu memang. Tapi artinya gini, cara menghidupkan kan image kita nih, bukan image tapi bayangan orang namanya melihat apa gambar cakra itu, yang 7 cakra apa 7 cakra itu titik itulah, itu menghidupannya dengan meditasi, ya kan? Artinya kalau dia hidup berarti kayak anggap dia ada cakra yang memang jadi kayak apa ya? Kayak orang jadi merasa kayak pakai susuk gitulah. Orang jadi tertarik segala macam. Iya kan? Biasa kalau cakra yang di sini kan bisa mempengaruhi orang. Jadi orang merasa tertarik, ya kan? Berwibawa atau kalau cakra itu hidup ya misalnya aktif gitu. Akhirnya dengan cara meditasi, dengan cara ya berbagai hal lah ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya menggambarkan dari aliran darah itu sendiri yang berpusat pada satu hal. Metabolisme tetap perputaran kan cakra roda. Cakra kan artinya roda. Heeh. Perputaran energi, perputaran darah, energi segala macam, metabolisme tetap si jatuhnya kalau misalkan aku lihatnya ke situ ya, gitu. Karena kalau misalkan secara tidak kasat mata, anggaplah kalau misalkan bukan orang-orang yang merasa mereka indigo, suruh lihat badan orang, kelihatan warna-warnanya gitu, Iya. kelihatan nggak? Enggak. Nggak kan? Terus nggak bisa dipukul rata kan? Nggak semua orang matanya sensitif terhadap energi gitu. Nggak semuanya bisa lihat. Nah terus Kalau misalkan, kenapa? Kalau misalnya apa? terus yang lucunya kalau misalkan di cakra gini, ada orang bilang membangkitkan cakra. Kalau misalkan si cakra lu tidak bekerja, berarti kan si prana lu tidak mengalir kan? Si substansi kehidupan lu itu tidak ada. Ya berarti lu mati gitu. Yang ada mungkin sebaiknya rada diganti bahasanya, kalau jangan pembangkitan cakra, pemaksimalan cakra. Berarti kan pemaksimalan metabolisme, pemaksimalan
fungsi biologis, fungsi tubuh fisik gitu. Yang walaupun si tubuh fisik ini ada di dimensinya yang dimensi fisik gitu kan, ke dimensi yang lain ngaruh besar gitu. Oke. Kan anak indigo kan gini deh, di channel YouTube dimanapun lah, di channel YouTube juga kan banyak akhirnya orang anak-anak indigo yang memang mereka memiliki channel kayak menerawang, ya kan? Menerawang pertama yang paling pertama yang gue agak ini adalah menerawang masa depan ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua kayak pergi ke tempat-tempat mistis terus dia nerawang, oh di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini gitu. Iya kan? Ya. Nah, menurut lu sendiri tuh gimana sih, Nin? Karena akhirnya kan persepsi orang terhadap indigo itu akan berpindah gitu loh. Akan ke switch yang tadinya memang lu bilang adalah anak indigo, anak yang cerdas. Iya, semua orang memang sebenarnya cerdas, tapi bagaimana dia memaksimalkan. Karena kan kalau kita tahu kalau lu pernah nonton yang namanya, lu pernah nonton The Sakura Apprentice, kayak kita nggak bisa spoiler ya. Pokoknya yang dia penyihir itu dia sebenarnya seorang penyihir itu karena dia bisa memaksimalkan seluruh otaknya. Jadi dia bisa memanipulasi. Iya. Iya kan? Sama halnya kayak pesulap, dia karena kecepatan tangan sebenarnya jauh saat orang, karena gini, otak manusia saat berpikir secara sadar, otak manusia berpikir secara lambat. Iya, kecepatannya sangat jauh dibandingkan makanya kenapa pesulap itu bisa memanipulasi sesuatu yang ditangkap sama mata dan diterima sama otak, yang akhirnya menganggap bahwa, wih hebat ya, wih ini ya, padahal sebenarnya dimanipulasi karena kecepatan otak itu sangat lambat secara sadar. Iya kan? Kalah sama kecepatan tangannya kan? Kalah sama kecepatan tangan pesulap kan? Ya itu. Nah, itu kan berarti kan kayak si penyihir artinya dalam film ini juga kan dia memberitahu bahwa seorang penyihir itu dia bisa memaksimalkan kapasitas otaknya. Atau lu pernah nonton gini deh, yang Lucy, yang seorang Lucy. Nah, udah kalau itu nonton. Nah, itu dia bisa memaksimalkan seluruh kapasitas otaknya dan akhirnya dia seorang kayak transform ke satu tempat, ke tempat lainnya lagi. Iya kan? Nah, itu artinya kan dengan konsep seperti itu kan indigo artinya kan. Artinya memang dia bisa memaksimalkan kapasitas otaknya. Nah, dan kan yang di sekarang ini di channel-channel YouTube atau dimanapun lah, orang banyak yang menggunakan indigo untuk suatu hal gitu, kayak menerawang masa depan seseorang lah, atau menerawang rumah ini, banyak hantunya, ini, atau nyari penampakan lah, itu jadi jatuhnya komersialisasi. Komersialisasi masuknya, kepentingan orang itu sendiri gitu. Tapi jatuhnya kadang kan kemungkinan delusi nggak sih dia? Kemungkinan delusi kalau misalkan menurut aku. Ada beberapa sih yang bisa, yang benar-benar nih ya, bisa aku bilang benar-benar bersentuhan sama dimensi lain. Ada namanya Kak Ahmad. Itu muridnya si Bunda, orang Rancaikek di Bandung sini. Itu. Dia ke gua Jepang, bersentuhan sama entitas lain yang dari dimensi lain ya, gitu. Anggaplah dia kesurupan gitu. Namanya lah kesurupan gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong bahasa Jepang. Di switch bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Aturan semestanya di dimensi si entitas itu kan beda sama di sini kan. Dan itu nggak bisa divalidasi masih sebenarnya gitu kan. Cuman kan kalau misalkan secara nalar sederhana lah, logika sederhana, masa iya sih si Kak Ahmad itu yang bukan wibu, bukan bukan wibu, dia bisa bahasa Jepang. Yang gue yakin karena si posisinya di situ gitu kan. Ya itu baru bisa gue bilang, oh iya benar gitu, kena entitas lain. Tapi kalau misalkan kesurupan kayak aing macan, nggak lewat sih, itu mah hiburan aja itu mah. Mendiskreditkan loh terhadap leluhur kayak gitu, nggak sopan sebenarnya. Saya sih sebenarnya nggak, rada kurang suka, soalnya juga satu, walaupun hiburan nggak ada gunanya gitu, ngepoin hantu gitu, kayak lu ngapain di sini gitu, terus lu dulu mati gimana? Udah mati, hello. Ngapain dikepoin?
Iya sih. Ya misalnya gitu kan kebanyakan kan kayak gitu. Roh-roh Iya. gentayangan, arwah penasaran gitu, yang gitu-gitu. Sebenarnya sih aku rada kurang nggak suka karena emang nggak ada hubungannya kontaknya sama hidup nyata manusia loh. Tapi Makanya tapi kembali. karena tapi gini loh Nin, tapi masyarakat kita itu sangat kepo soalnya. Iya, karena hiburan. Tidak apa-apa sebenarnya. Aku tidak menyalahkan. Gak Iya, apa-apa hiburan. kan. Tapi kepo dengan hantu, bilang kepo banget tuh kan hantu kalau bisa bilang lu kepo banget sih hidup gue gitu kan. Iya, ke kematian gue harusnya Ya itu. kematian gue ya, gue udah mati aja masih kepoin gitu kan. Ya itu, ya itu. Makanya gitu. Ini kan balikin ke plan fisik ya gitu kan. Hmm. Manusia ini kan plan fisik kan. Tadi yang udah kebagi tiga ya gitu kan. Plan fisik, emosional, dan mental. Nah, itu si posisi soul, jiwa, ada kemungkinan kalau misalkan aku tarik kesimpulan ada di posisi emosional dan mental. Ketika si plan fisiknya mati, dia kan keluar tuh, diolah oleh semesta lagi, dipencar. Maksudnya apa namanya, dikembalikan ke alam gitu kan. Si fisik terurai, terus soulnya juga terurai, terpisahkan. Mau ditempatin lagi ke plan fisik yang baru, ya itu mah terserah semesta ya. Ada satu bagian yang di otak, si energi juga sebenarnya kan punya memori, menurut Hmm. aku ya. Hmm. Menurut aku nih, si salah. Nah, si pineal gland nih, kalau misalkan kita belajar biologi sedikit, aku ada temen sih anak biologi, cuma nanya-nanya doang sedikit. Jadi aku bukan ahlinya ya, cuman sedikit tahu lah gitu mengenai si pineal gland ini. Dia kan light receptor ceritanya, ceritanya iya, light receptor kan. Ya. Dia adalah satu tempat perhitungan yang tanpa kita sadar gitu. Kita tuh udah ngitung di otak tuh, tapi kita nggak nyadar aja. Makanya yang disebut si clairvoyance itu adalah ketika pineal gland-nya sudah begitu bekerja dengan baik, sehingga dia bisa memperkirakan. Perkiraannya udah ada loh, kayak misalkan gini, itu kan udah sifat dasarnya manusia ya, misalkan memperkirakan gini, kalau misalkan gue ngegampar orang, ada kemungkinan gue digampar balik, ada kemungkinan dia bakalan mewek, terus kan kita kan secara tidak langsung neliti nih orang yang mau digampar gitu kan, Iya. secara tidak langsung gitu, kayak misalkan oh aku mau ngegampar temen aku nih, temen baik yang aku kenal, semuanya si memori itu kan nggak bisa didetailin naik ke alam sadar kan, memori mengenai seseorang misalnya. Ya Jadi itu yang prosesnya itu clairvoyance itu sebenarnya jadi udah ngitung sendiri otaknya gitu. Cuman dia keluarkan. Yang konyolnya gini, kalau misalkan ada orang-orang yang udah dengan sengaja menyebarkan perhitungan dia mengenai nasib bencana alam, misalkan yang seperti itu. Terus misalkan nggak kejadian gitu. Ya, kalau ada nggak kan banyak kejadian kayak gitu. iya tuh tuh akhirnya diklarifikasi lagi kan. Diklarifikasi lagi. Kayak waktu Ya itu. itulah, Lu konyol lah. lu Ngapain lah. pernah baca berita nggak sih yang seorang anak dia Hmm. ngakunya indigo, dia Hmm. jadi katanya dia itu menerawang sampai ke masa depan bahwa bumi ini akan berakhir pada tahun 2012 kemarin, Hmm. ya kan? Terus Ya. sampai akhirnya bukan bukan seorang anak tapi gue lupa itu orang anak kayaknya deh. Hmm. Akhirnya diklarifikasi lagi karena nggak udah lewat nih nggak terjadi, Ya. diklarifikasi lagi bahwa nanti ternyata perhitungannya 2020. itu pada tahun sekian sekian gitu, Hmm. ya kan? Iya. Nah ternyata nggak terjadi lagi dan itu diklarifikasi lagi sama dia, kan sebenarnya aneh gitu loh. Ya. What for gitu. Iya, Sebenarnya kalau misalkan mungkin ada kemungkinan ya, makanya kata aku juga kenapa perlu tes grafis kalau bisa tes psikologi sih peramal-peramal teh. Karena takutnya gitu. Mereka ada punya kejadian memori emosional yang mempengaruhi cara berpikir mereka. Lu lebih ngerti lah, ya kan? Itulah tapi gini nih, gitu. sebenarnya Hmm. kalau dilihat indigo itu bisa ngeliat masa depan nggak sih seorang indigo? Semua orang juga bisa, Mas. Iya itu kan berdasarkan pada sebab akibat sebenarnya, Heeh. Iya tapi sebab akibat, cuman iya, nggak sadar. Maksudnya perhitungan si sebab akibatnya nggak dinaikin ke alam sadar, jadi tetap di alam bawah sadar tanpa sengaja kita ngitung gitu.
Hmm. Mm-mm. Semua orang bisa kok memperkirakan gitu. Semua Cuman kan yang bisa. lebih canggih lagi, ya bisa. Yang lebih canggih lagi kalau misalkan di step up. Kayak misalkan orang-orang penjudi atau trader. Itu mereka yang paling canggih otaknya. Bisa ngitung lah kemungkinan. Ya, kalau kalau penjudi memang mereka ngitung semua kan. Hitung semua. Sistemnya sih basicnya kayak gitu. Si orang-orang yang disebut clairvoyance menurut saya. Menurut yang lain nggak tahu. Tapi Karena itu eh, lah. seorang indigo itu dia bisa ngelihat seseorang itu dari masa lalunya, dengan masa lalunya dia. Bisa. Bisa kontak energi kan aku bilang itu kalau Itu menurut apa sih yang aku. terjadi? Apa bentuk gambar atau bentuk apa sih sebenarnya? Jadi bentuk-bentuk gambar itu kayak tiba-tiba lu dapat visual Hmm, atau terus lu ada kayak lu lagi menonton sebuah film yang akhirnya lu ada di bangku penonton ngelihat film itu atau gimana sih? basicnya gini ya, gue nanya kalau misalkan ada yang past life regression itu masuknya dia sensasi atau ingatan episodik. Hmm, Terapi kan. jadi Kalau menurut gua, no, menurut lu, sok duluan, silakan. menurut lu dulu aja coba. Kalau menurut gua, kalau menurut gua sensasi yang tadi itu gua bilang energi ada memorinya kan. Nah, Heeh. Ketika lu kontak energi yang sebenarnya kan kata gue juga dibalikin lagi ke awal ya, si semesta ini kan field energi gitu. Bisa akses yang mana aja terserah lu gitu. Dan semua memorinya ntar sensasinya masuk kok, terus dikembangkan oleh si otak kita sendiri. Mau itu berupa gambar, mau itu berupa suara, tergantung sama tipe-tipe cara bekerja otaknya. Otak kan orang kan ada yang orang visual, ada yang orang audio visual, estetik yang gitu gitulah. Menurut gue sih di situ, Mas. Tahu deh salah bener mah, bodo amat. Yang penting mah pede dulu karena gini nih, gue juga kan gue apa berapa kali sebenarnya nggak boleh kalau gue pribadi ya karena gue mendalami dunia hipnoterapi kan sebenarnya nggak boleh kita dengan cara disengaja untuk masuk ke past life. Hmm, Kalau untuk jadi ya ya. waktu itu gue pernah cerita juga sama lu kan bahwa ada seorang teman Hmm. gue yang dia bilang dia ngerasa nggak enakan, gue ngerasa nggak enakan mulu sama orang. Padahal dia bilang katanya gue nggak bisa dihipno, gue lagi stres banget, gue pikiran gue lagi banyak banget, pikiran gue lagi stres lah ibaratnya gitu. Lagi nggak enak banget Hmm. pokoknya, lagi nggak bisa untuk fokus karena kan dia pernah tahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam alam relaksasi itu kan dia harus Hmm. fokus terhadap suatu hal. Makanya kenapa gue bilang seseorang yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi atau seorang yang mudah fokus itu akan sangat mudah untuk dihipno karena Hmm. misdistraction Hmm. gitu. Jadi sepersekian detik otak saat alam bawah alam sadar itu memproses suatu kata yang gue minta itu langsung dibuka oleh preconscious dan langsung masuk ke subconscious atau alam bawah sadar. Ah. Ceritanya waktu saat dia lagi apa namanya lagi di samping gua ngobrol, dia bilang dia lagi stres, pokoknya lagi nggak bisa, lagi banyak pikiran lah. Ya udah, sekarang cuma salaman sama gua doang. Terus oke, nggak usah, nggak apa-apa ngobrol aja. Sekarang gini aja, gue cuma nanya temen lu yang ya untuk misdistraction sebenarnya. Jadi untuk mendistract aja pola pikirnya. Oke, sekarang temen lu yang punya rambut panjang siapa aja, yang punya rambut pendek siapa aja, yang kulitnya putih siapa aja. Oke, tidur langsung masuk ke alam bawah Hmm. sadar. Karena kan gue distract dulu. Begitu pas gue Aku distract, tidur mas, ah, gue kenapa? tidur. Hipnotis gue. Ya ya Karena ya, lanjut sorry. karena gini, pas setelah di distract itu dia saat dia udah masuk ke alam bawah sadar, tiba-tiba gue nanya siapa namanya. Karena gini, setiap alam bawah sadar itu memiliki nama masing-masing. Karena gue selalu Hmm. membagi kayak alam bawah sadar, sang bijaksana, Hmm. memori, sang ikhlas. Nah, mereka punya nama masing-masing. Dan kadang ada yang suka nggak, ada yang nggak sesuai dengan nama aslinya dia. Contoh kayak gue nanya apa kepada alam bawah sadar, mau disebut dengan nama siapa? Dengan nama ya alam bawah sadar nggak mau sebut namanya dia, nama si orang tersebut. Tiba-tiba pas gue nanya tentang suatu masalah, regress dia ke nggak tahu tahun berapa, di mana dulu dia masih hidup dalam dalam lingkungan yang candi.
Hmm. lingkungan candi, dan nama dia adalah nama seorang wanita. Hmm. Nah pas terus gue bilang, katanya lu kenal nggak dengan nama anak kecil ini gitu. Dan dia bilang gue nggak kenal, tapi dari kecil gue suka banget dengan nama itu, dengan nama si anak kecil cewek ini. Hmm. Dari dulu gue suka banget dengan dengan nama ini gitu. Bahkan anak gue dinamain ini juga, si ya Hmm. seseorang itulah. Hmm. Begitu gue, oh ternyata relate gitu, karena ada memori yang tertinggal, dan ternyata alam bawah sadar kita itu bisa mengakses perpustakaan alam semesta. Yang disebut Akashic Record. Nah kalau Akasha. bahasanya kan mungkin beda, tapi kan ininya hampir sama kan. Jadi memang bisa mengakses perpustakaan alam semesta, di mana kita bisa mengakses. Contoh yang paling waktu itu adalah ada seorang temen gue yang waktu itu minta dihipno juga, bahwa dia ini punya masalah dengan ibunya karena nggak enakan, karena dia ini belum pulang ke rumah udah lama. Akhirnya ibunya kayak marah sama dia mau pulang jadi takut. Nah akhirnya gue mendatangkanlah memori ibunya, pinjam memori ibunya, taruh ke dia, ajak ngobrol. Udah pokoknya panjang, ada proses yang lumayan panjang. Setelah itu clear, ya udah. Dan dia nelfon ibunya kayak nggak terjadi apa-apa, udah saling biasa aja gitu loh. Itu sih yang agak, ya karena kita bisa mengakses. Memang kan makanya kenapa gue selalu bilang bahwa otak manusia itu sama seperti superkomputer yang sangat luar biasa, di mana dia, iya kan, dia seperti superkomputer yang sangat luar biasa. Bahkan kalau gue lagi hipno orang, gue selalu bilang bahwa kalau otak Anda dijadikan sebuah energi itu bisa menyalakan lampu satu kota Jakarta selama 7 hari penuh. Itu jadi sangat-sangat luar biasa. Memang masih banyak misteri juga kan Oh iya, sebenarnya. pastinya. Makanya saat manusia bisa mengakses otaknya itu sangat luar biasa. Karena menurut siapa dulu ada yang bilang bahwa otak manusia itu kita hanya mengakses 5% atau 1% dari kapasitas otak kita. Kalau kita bisa mengakses 99% dari kapasitas otak kita, itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Lucy. Iya seriusan Lucy. Seriusan. Iya. Gitu. Iya, itu jadinya seperti itu kali ya. Karena dia bisa mengakses 100% kapasitas otaknya. Karena yang selama ini kita lakukan adalah, kalau kita berpikir seperti Einstein aja, dia hanya bisa mengakses sekitar 20% dari kapasitas otaknya. Iya kan? 12 apa 20% ya? Lupa lagi gue. Nah, itu kan hanya bisa mengakses sebesar itu. Padahal seorang Einstein loh, dia merasa bahwa dia bisa mengakses itu hanya kurang lebih sekitar 12-20%. Gimana kita? Yang kerjanya cuma nonton TikTok sama apa? Oh enggak gue. Enggak ya. Enggak gue. Gue kalau lagi buka IG gitu, gue buka IG atau buka Twitter gitu, isinya TikTok semua. Iya, tahu. Makanya saya menghindari media sosial sebenarnya. Oh iya, gue begitu suka. lagi. Kenapa nama gue baca juga. Kan waktu itu lu add gue, tapi dengan nama Prismatic Prism. Kenapa lu pakai nama itu? Prisma, basicnya piramid kan prisma ya. Gue suka dengan konsep-konsep kecerdasan, makanya tergila-gila lah boleh dibilang. Prisma yang bentuknya prismatik kan kata sifat ya. Sesuatu yang berbentuk prisma. Jadi ditegaskan prismatic prism, emphasizing. Prismatic prism. Ya itu, basicnya itu. Terus? Karena agak gede juga gitu, kayak misalkan ngelihat gak enak ngomongnya, udahlah skip. Terus tunggu. Ngelihat apa nih? Kalau ngelihat apa? Ngelihat yang orang yang tanpa banyak berpikir gitu. Maksudnya mungkin proses berpikirnya gue nggak ngerti lah gitu ya, sampai bisa ngeluarin statement kayak gitu. Rada gitu. Statement gimana maksudnya? Statement buat orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu gitu. Gue kan orangnya sangat-sangat memuja
ya kecerdasan. Jadinya kalau misalkan maaf sama orang goblok sebel gitu. Walaupun gue tidak mengaku gue cerdas ya, maksudnya cuman gue suka dengan konsep kecerdasan. Apa-apa tuh emang punya otak kok, punya logika kok. Kenapa sih nggak tidak berpikir dengan baik gitu? Terus yang ada sekarang dipakai plan fisik ya, maksudnya kita hidup gitu di dunia fisik, materialisasi. Kenapa tidak bekerja dengan baik saja gitu sebagai manusia? Kalau misalkan lu memang misalnya petani ya, bertanilah dengan baik gitu. Kalau lu guru mengajarlah dengan baik gitu. Kenapa sih harus dicampur adukan dengan segala tetek bengek kebodohan yang hadir gitu? Yang nggak penting soalnya kebanyakan kayak misalkan ngepoin hantu gitu. Penting kagak sih? Maksudnya itu ngaruh apa sih? Tapi kalau karena udah dijadikan lahan bisnis sekarang komersialisasi gitu, ya itu mah balik lagi ke orangnya sih. Aku nggak ngejudge sih, cuman ya buat apa gitu? Buat diri pribadi aku mah nggak usah, nggak mau gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pun nggak ngomong dengan secara benar, orang akan mengkonsumsi itu jadi mentah-mentah juga. Ya itu dia makanya. Jadi orang halu aja masih dianggap bahwa dia tuh indigo. Ya itu yang bahaya. Orang-orang yang ngaku indigo. Banyak kalau bertebaran, aku udah ngetes beberapa kali ya di akun Facebook. Research nih saya nih, riset nih saya nih. Gitu. Ada orang yang punya beberapa motif di belakangnya kebanyakan gitu. Kita tahu lah carut-marut ekonomi sekarang seperti apa gitu kan. Terus saya iseng nyari beberapa keyword berbahaya dalam dunia perspiritualan yang kalau misalkan orang spiritual asli nggak maulah disebutin gitu. Nih salah satu contoh. Gitu. Terus ternyata setelah saya teliti ada satu kasus kayak gini. Dia cari jodoh. Ngaku-ngakunya indigo. Cari jodoh, jadi ngaku-ngakunya indigo gitu. Terus dia mencari nge-add beberapa wanita dan digombalin dengan modus twin flame namanya. Twin flame itu maksudnya gimana? Aduh, ini lucu nih. Si twin flame ini kan ada katanya gini, kalau misalkan soulmate adalah dua jiwa yang dijadikan satu. Kalau misalkan twin flame adalah satu jiwa yang dibagi dua, dipencarkan, terus diketemukan lagi di kehidupan fisik nyata gitu kan. Twin flame itu biasanya kayak gitu. Nah, terus buat orang-orang yang punya kepentingan, yang entah apa kepentingannya apa, mungkin kesepian gitu, susah cari jodoh, ya pakai modus itu ke wanita-wanita yang ada gitu. Atau mungkin sebaliknya cewek-cewek ke cowok kayak gitu ada juga. Tergantung kepentingan gitu. Terus ada beberapa klub para new normal. Para new normal ya. Psikolog maksudnya jatuhnya ya. Bukan. Paranormal, klub-klub paranormal gitulah, grup-grup paranormal. Paranormal gitu, itu para psikolog, bahasanya adalah para psikolog. Oh, boleh. Ya itulah. Bukan para psikolog. Ya masih para ya. Karena gue juga gini nih, dulu waktu pas ditanya psikolog, jadi para psikolog, gue pikir kumpulan orang-orang psikolog gitu. Dan bukan, para psikolog itu adalah paranormal. Iya. Oke. Itu yang di kumpulan-kumpulannya ada salah satu grup lah, pernah gue ikut grupnya di WhatsApp waktu itu gitu kan, diundang sama temen sih gitu. Terus pas masuk lah, oh ternyata si pemimpinnya itu pengen bikin harem. Yang isinya janda-janda semua, bos. Serius. Semuanya dimodusin soulmate. Oh. Terus akhirnya gimana itu? Orang-orang itu jadi kayak gimana? Iya. Aja. Oh, orang-orangnya jadi mungkin ya gitu menjadi lebih baik, tapi flirty jijik gitu. Jadi sering ganjenin gitu, jijik lah pokoknya. Dan ketika gue push sudut pandang gue mengenai spiritual dan keindigoan lah gitu, spiritual sih sebenarnya. Cara spiritual gue push ke situ dan gak masuk karena mereka udah kadung kayak worship si ketuanya itu. Karena takut. Kalau gue kan tahan. Bukan takut, maksudnya tergoda dengan bincang-bincang spiritual mengenai cinta. Dan ternyata gue simpulkan banyak orang-orang yang kesepian sebenarnya.
Memang banyak. Gitu. Banyak Memang yang banyak. Yang kesepian mencari perhatian bisa gitu. Cari duit juga bisa. kok bisa. Cari duit kayak misalkan gua ramal lu ya gitu, atau gua terawang lu ya gitu misalkan. Kayak kemarin Jadi aja, lahan. iya, Banyak kepentingan sih, semua tuh kepentingan ada pribadi kepentingan. soalnya. Karena kayak kemarin juga lu tahu yang kasus yang kata seorang psikolog yang katanya dia meraba-raba pasiennya itu kan? Tuh kagak nggak lihat berita. Di siapa? Lupa gue. Itu jadi Hmm, dia Yalah. katanya seorang psikolog, padahal sebenarnya dia nggak ada S1 pun bukan psikologi kan. Sedangkan untuk jadi psikolog aja sama kayak dokter harus S1-nya sama di bidang yang sama. Heeh. Terus Hmm. ngakunya terus dia hipnoterapi. Padahal hipnoterapi itu certified-nya yang ngeluarin bukan lisensi yang memang kredibel di bidang hipnoterapi, tapi merupakan Hmm. apa eh, majalah tabloid. Jadi dari tabloid majalah, tapi itu pun sebenarnya kayak apa ya, kayak terima kasih lah, ucapan terima kasih doang sebenarnya. Hmm. Jadi ya itu yang akhirnya karena kepentingan jadi akhirnya merusak satu citra sendiri gitu loh. Ya, ya itu dia, Mas. Itu. Yang parah sih orang-orang yang kayak gitu sih sebenarnya yang harus dibasmi gitu. Jadi kan, Ya tapi justru eh orang begitu yang followersnya banyak. ah, ada apa ini? Nggak tahu. Kok bisa? Kok bisa? Jadi orang-orang seperti itulah yang karena kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan itulah yang akhirnya dia malah malah banyak followersnya, subscribernya, terus akhirnya banyak yang nonton juga. Padahal semuanya itu nggak punya basic apa yang dia iniin juga. Heeh. Kalau misalkan menurut aku karena memang sudah keterlanjuran ya gitu. Aku kan sempat bahas tuh sama si Mas Bayu mengenai evolusi peradaban yang di buku dia itu loh. Ah, tuh ada Itu video tuh. evolusi peradaban kan gitu kan. Ya karena mungkin ini sisi pesimis aku ya gitu. Boleh disanggah atau boleh orang tidak setuju gitu. Tapi kan sudut pandang persepsi orang lah, bebas lah gitu. Perspektifnya lah. Berpendapat. Perspektif saya gitu kan. Hmm. Kita udah emang mengalami degradasi mental sih gitu, devolusi nih, ngeri soalnya. Iya, karena banyak-banyak yang udah akhirnya eh ya semakin kesini kesenjangan sosial makin tinggi. Carut marutnya kehidupan kita sekarang gitu, Iya. yang nyata nih ya. Terus yang pengen aku tanyain sih ke orang-orang yang aku bisa lihat hantu gitu ya, maksudnya teh ngebantu apa sih dengan perekonomian Indonesia lah gitu. Jangan dulu ngomongin dimensi lain lah gitu, maksudnya urusin yang nyata aja. Ini yang nyata loh. Iya. Uh-uh. Terus Ya kemarin itu. kenapa lu? Ada apa? Kenapa diganggu apa? Ada yang ngeganggu? Oh itu. Gue masih penasaran itu. Lu bilang kemarin lu katanya ada yang ganggu, terus tiba-tiba ada satu hal apa? Jadi apa sebenarnya sih? Oh itu ada yang ngawasin, biasa dewan direksi. Dewan direksi gimana ceritanya? Aduh, kalau misalkan ini kan emang ada gini lah, balikin lagi ke si semesta ini manifest energi ya. Gitu. Lagi gontok-gontokan energi aja gitu. Ketika gua ngasih sinyal ke semesta ingin menyampaikan sesuatu dalam jalan podcast sama lu nih ya, digranted kan sebenarnya gitu. Cuman di si persimpangannya ada yang disebut matriks kan. Jadi si matriks ini adalah sinkronisasi dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh elemen-elemennya. Tahu kan, manusia otaknya ngeluarin gelombang. Iya. Gelombangnya kemana sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Udah tahu kan gelombang, ada gelombang otak. Si gelombangnya itu pergi kemana setelahnya? Nggak tahu. Nah, itu. Disinkronisasikan, karena kan field energi semuanya juga. Jadi ketika gue ngirim sinyal nih ya, keluar ke semesta gitu, apa yang gue inginkan gitu, tanpa gue sadar, gue kan ngirim sinyal tuh. Terus di-granted dengan cara apapun gitu. Si keinginan gue di-granted, dikasih sama semesta. Terus? Itu orang, Nah, terus kalau misalkan si orang-orang yang, ini yang paling bahaya ya, adalah ketika orang menyebarkan ketakutan massal, kayak misalkan gini, ada yang ngeramal, Pulau Jawa akan tenggelam tahun segini, tanggal segini, bulan segini gitu.
Terus dia nyebarin si ketakutan massal itu, maksudnya berita terawangan dia itu dia share misalkan di banyak media sosial, nyebar, terus orang yang ngedenger berita kayak gitu, siapa sih yang nggak takut, siapa yang nggak jiper? Oke. Wah, jadi Pulau Jawa mau tenggelam, gitu kan? Nah, terus si orang-orang yang fokus dengan ketakutan itu, keluarin sinyal. Di granted loh sama semesta, hati-hati. Itu kalau secara ilmiahnya mungkin kita kenalnya sebagai LOA, Law of Attraction, hukum ketertarikan. Iya. Nah, jadi apa yang kita, jadi apa ya, vibrasi dalam diri kita itu dikelola oleh otak. Kalau Bayu bahasanya adalah, Bayu kan ngebahas tentang masalah hormon dalam diri kan. Jadi diproses dalam diri, hormon di otak, lalu disebarkan lewat vibrasi kita, terus akhirnya alam itu akan memberikan feedback yang luar biasa, bahkan 10 kali lipat dari apa yang kita minta gitu. Biasanya gitu. Nah, karena jadi kenapa? Ya, jadi dipikir aja kenapa COVID lama sekarang. Iya. Kenapa malah jadi apa namanya? Probability apa sih? Kenapa jadi rumit gitu sih masalah si COVID ini? Kenapa jadi tambah rumit? Karena banyak orang berkonspirasi dan ngirim sinyal-sinyal konspirasi ke semesta, lalu di-granted, dikabulkan oleh semesta atau oleh Tuhan, boleh. Ya enggak? Karena kalau kita bahas tentang masalah LOA sendiri pun, Law of Attraction sendiri pun, itu kan bagaimana kita melempar vibrasi juga, ya kan? Sama kayak, contohnya kalau LOA itu kayak kita pagi nih misalnya, pagi dosennya udah misalnya mempererat kuliah, dosennya tugas belum kerjain lah, terus dosennya kayaknya galak lah, wah udah ini itu segala macem, pagi mau mandi, gayung jatuh, odol abis, sampo abis, wah segala macem lah, pokoknya di bad mood aja seharian. Gara-gara hal bete seperti itu, akhirnya ya sehari itu jadi merasa kayak bete aja gitu, kayak nggak enak aja gitu. Karena apa? Dia melempar vibrasi yang nggak enak ke semesta, dan semesta juga akan memberikan feedback yang luar biasa. Kalau sama halnya kayak kita kadang pengen, gue kangen sama si A nih, gimana kabarnya? Tiba-tiba si A nongol atau nelfon kita atau ya entah gimana lah, tiba-tiba dia kita bisa tukar kabar sama dia aja. Iya kan? Itu. Iya kayak. Itu. Kita pengen makan apa dan gitu. Lagi pengen makan. Dan jangan lupa, dia pengen bawain. Jangan lupa, kita kan transmitter ya, nerima sinyal, ngirim sinyal gitu kan. Ya kuat-kuatan sinyal aja gitu. Kalau misalkan otaknya emang cerdas, emang benar-benar indigo, ini yang rada bahaya ya. Makanya aku menyarankannya di tes psikologis mengenai kondisi kejiwaannya, karena ya itu dia harus hati-hati gitu. Ketika dia tuh ngirim sinyalnya paling kenceng gitu, terus dia ngirim sinyal yang jelek atau membahayakan lah. Itu yang harus dihati-hatiin. Makanya harus di-tag orang-orang. Ada sih beberapa, aku kan jadi mentor di salah satu grup indigo gitu kan. Grupnya namanya Starseed. Itu yang mimpinnya Kak Cari. Grupnya namanya Starseed. Starseed Community. Nah, di situ. Jadi aku salah satu mentor di situ. Ya, ada baiknya mendetek orang-orang yang punya kuasa manifestasi lebih besar. 16:30. Harus diamankan dulu lah. Ada kan kayak misalkan orang yang disebut, kalau misalkan di luar negeri, aku lupa sih di sini namanya apa ya. Nah itu dia, karena udah terkubur mungkin ya si ajaran leluhur aku, jadi aku juga agak lupa. Cuma ada sih satu, itu di buku juga ada kan, mengenai yang disebut silver tongue. Apa tuh silver tongue? Jadi apa yang diomongin sama dia tuh ke kenyataan. Jadi kenyataan. Nah, untuk prosesi adat kalau misalkan di Sunda ya, setahu aku biar anak kecil itu ngomongnya capetang. Capetang itu adalah ngomongnya lancar gitu kan. Pakai cincin emas tuh dikerok lidahnya. Biar nggak cadel gitu. Kan gue cadel. Iya. Iya itu geli gue denger lu. Ada di situ di kearifan lokal yang sebenarnya kalau misalkan orang mengerti mengenai pengolahan energi diri dan energi semesta gitu, kalau ngikutin cara leluhur udahlah sakti lu gitu sebenarnya. Waskita, jangan sakti deh, rada-rada gimana gitu ya. Waskita itu ada pipa ya?
Hah? Bukannya ini bukan ya? Apa PT Pembangunan itu ya, Waskita ya? Oh iya, wasit. PT Sakti itu. Oh, PT Sakti. Ya, ya kan yang membangun, ya kan yang hampir se Jakarta. Yang ngebangun Hmm, Jakarta se Indonesia. iya Sakti dia. Ya udah. Sensor, sensor. Waskita, waskita. Nah, dengan harapan bahwa si anak itu kan capetan ketika ketika dia berbicara lancar nih, ada banyak harapan lah di situ dari orang tua kenapa melakukan ritual seperti itu. Jadi nggak bisa diiniin juga apa namanya, tidak bisa dikesampingkan juga si kearifan-kearifan lokal budaya yang berlakunya misalkan gitu. Budaya Sunda kan berlakunya di area Sunda gitu kan. Budaya Jawa ya di Jawa, budaya Dayak ya di Dayak lah gitu kan. Budaya Inggris di Inggris lah gitu. Kalau misalkan dibawa ke sini kan nggak nyambung gitu. Hah? Emang Inggris ada budayanya ya? Ada Wales ya? Wales, Kalau nggak salah. Hmm. Wales ya? Scottish beda lagi gitu kan. Scottish kan Dan gampang lah Skotlandia. orang Jerman. Hmm. Orang Skotlandia yang ini kan. Maksudnya kan mereka punya punya loh kebijaksanaan. Kenapa disebut local wisdom gitu kan? Kebijaksanaan, kearifan lokal. Hmm. Yang memang berlakunya cuma di situ aja gitu. Standar kecerdasannya orang Sunda sama orang Amerika, aku rasa beda. Hmm. Kalau misalkan nurutin evolusi nih ya, gitu, evolusi peradaban nih. Saya ada pernah diskusi mengenai tingkat kepuasan, Hmm. tingkat kepuasan di setiap peradaban gitu. Di peradaban masa lampau di Sunda, ketika seorang laki-laki sudah bisa menikah punya anak, lalu dia berladang gitu ngahuma, terus dia menyimpan hasil panennya dipakai makan sendiri, itu adalah satu bentuk kepuasan, keberhasilan dan kesuksesan hidup. Tapi dengan perkembangan zaman dan terus Sunda atau Indonesia udah kontak dengan negara lain gitu kan, terus terjadilah perdagangan dan selanjutnya gitu kan, naik kan sekarang tingkat kepuasan atau kesuksesannya orang tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu, punya mobil, punya rumah, Yeah. terus naik gitu, terus naik dan akhirnya apa gitu, sekarang kan bisa dilihat gitu, ibu bumi tertutup aspal, pembangunan besar-besaran, rusaknya hutan, ekosistem alami, Yeah. sebuah kebrutalan Karena buat egoisnya manusia. Dan sebenarnya kalau misalkan orang-orang indigo yang cerdas bahwa mereka tahu suatu saat akan mati, mau bawa apa sih mati gitu, Iya. ngapain ada hak waris, ya kan? Iya. Nih, ada satu sistem nih yang sangat menarik ya gitu kan. Kalau misalkan dirunut, ini karena saya orang Sunda gitu kan. Saya sangat suka dengan topik leluhur. Leluhur yang mikir. Nih, suku Baduy yang suku tertutup, yang kemarin sih lagi rame kan, mereka pengen berhenti dijadikan objek wisata. Oke. Karena kehidupan mereka bukan tontonan, berasa kayak di zoo tau nggak? Kayak kayak diliatin gitu kan, nggak nyaman lah. Binatang tapi Iya loh. manusia. Iya gitu, kayak yang nggak enak lah gitu dijadikan objek wisata gitu. Sementara kehidupan sehari-hari mereka gitu, ini tercermin dari adalah satu ambil contoh mengenai tanah ya, kan tanah dibagi tiga. Ada tanah, aku lupa namanya di bahasa Sundanya. Pokoknya tanah adat yang di gunung yang tidak boleh disentuh sama sekali. Terus tanah untuk berladang sama tanah untuk perumahan. Di situ nggak ada sistem tanah hak milik. Canggihnya peradaban itu adalah karena mereka sadar mati nggak dibawa kok, nggak ada harta. Jadi yang benar-benar menjaga alam, bahwa mereka tahu gitu kalau gunung tidak boleh disentuh. Kenapa sih? Kenapa dibalutin cerita-cerita mistis bahwa di gunung ada ini, ada itu gitu? Karena biar tidak tersentuh, kan sumber resapan air. Iya. Pengklinikan terhadap ajaran leluhur itu sebenarnya kalau menurut aku mah kurang ajar sekali. Kenapa? Pengklinikan terhadap ajaran leluhur itu sebenarnya kurang ajar sekali gitu. Iya, karena Bahwa memang mereka tuh ada hal yang dijaga di situ kan, di balik cerita-cerita itu semua. maksudnya terus banyak apa namanya, apa-apa yang diamanatkan oleh leluhur tuh, apa yang dititipkan mereka gitu, bukan dititipin sih, sebenarnya masuk kayak gini nih,
Mereka kan pinjam dari generasi kita tuh, leluhur tuh pinjam dari generasi kita. Udah mereka jaga baik-baik, dikembalikan dengan tongkat estafet ke kita, terus sama kita dirusak. Sementara kita juga sama aja kayak mereka, pinjam ke anak cucu. Kita udah ngapain sih gitu. Ini bumi udah digimanain gitu, udah sampai nggak enak dihuni gitu. COVID kemarin turun ya, ada wabah COVID gitu ya. Mau bagaimanapun polemik dibaliknya gitu ya. Cuman kalau misalkan aku ngelihatnya gini, ketika pas ada COVID terus semua orang dirumahkan, nggak ada asap knalpot kendaraan, pas keluar seger banget. Jalan kaki nih ya, seger banget. Terus ini udah mulai dibuka lagi, mulai polusi lagi, dan entahlah jadinya bakalan kayak gimana gitu. Sebenarnya malu sih ke anak cucu. Pinjem kita teh dari mereka. Keegoisan kita ya biasanya karena untuk pride, sebuah pride. Ya. Mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya supaya ya entahlah. Kalau si Mas Bayu kan bahasnya itu keserakahan kolektif. Iya, keserakahan kolektif. Jadi ya semua hal yang kita dapat itu kita mengumpulkan kekayaan itu secara terus-menerus tanpa ada stop dan kepuasannya. Terus kalau misalkan jadi orang-orang yang seharusnya spiritual, spirit kan artinya kehidupan ya. Bukan nyawa ya, bukan ini ya. Spirit itu artinya bukan nyawa. Kalau di anak-anak perhotelan itu spirit itu minuman beralkohol. Ya, spirit itu kan artinya kehidupan. Ya bolehlah nyawa gitu kan. Karena sumber kehidupan. Seharusnya kan mereka memikirkan mengenai kelanggengan kehidupan manusia loh. Gak cuma mikirin diri sendiri. Ya nggak? Iya. Logik nggak sih? Logika sederhana loh. Yang orang yang nggak pernah belajar meditasi, nggak pernah belajar di sekolah, nggak pernah belajar ini itu bakalan memahami hal itu sebenarnya. Humanity itu basicnya. Terus Nin, kenapa nggak mikirin itu sih gitu? Iya, tapi gue mau nanya satu lagi nih Nin. Boleh. Kan sekarang nih lagi marak nih. Bukan marak sebenarnya, ada di beberapa konten. Beberapa konten itu dia membiarkan tubuhnya untuk dirasuki. Ya. Nah, itu menurut lo gimana Nin? Lo sebagai seorang yang, karena kalau apa gini loh, Bayu memperkenalkan lo pertama kali bahwa nih dia indigo, tapi bukan cuma indigo, tapi dia seorang mentor indigo. Nah, mentor indigo ini loh, berarti kan dia mementorin orang-orang yang memang indigo gitu loh. Menurut lo sendiri gimana karena dia merasa dia si orang ini dia indigo katanya, tapi dia membiarkan dirinya untuk dirasuki sama makhluk halus entitas itu lain. Iya, entitas lain itu lain lah nyebutnya. Kalau menurut aku dibalikin lagi, makanya aku mah sangat tidak menyarankan sih kalau misalkan buat orang-orang indigo sebenarnya bersentuhan sama makhluk-makhluk dimensi lain. Atau kalau misalkan untuk special case ya, kayak misalkan mereka benar-benar sangat sensitif energi matanya, terus bisa lihat dimensi lain. Dibalikinnya ke pengendalian diri. Contohnya gimana? Iya, pengendalian diri ya. Kalau lihat ya biasa aja lah gitu, nggak usah mikirin, terus nggak usah ditanya juga. Hey lu abis ngapain? Atau misalkan teteh kenapa nangis aja kalau tengah malam gitu. Usah. Itu mah iseng banget. Dan stuck lagi. Badan dia. Dan stuck lagi tadi. Tuh kan. Bincang-bincang spiritual dasar. Aduh. Jadi ulang lagi nih Mas. Bagian apa nih? Jadi menurut lu gimana? Kayak gitu tadi. Jadi nggak perlu untuk dikepoin gitu. Lu lagi ngapain di situ kok diem aja di pojokan? Gitu, nggak usah dikepoin, udah biasa aja. Kayak misalkan lu lalu lalang gitu, lu jalan ke mall, emang lu tanya semua orang yang di mall itu gitu kan kagak gitu. Logiknya lah sedikit gitu. Jangan dilupakan bahwa kamu punya logika, bahwa kamu punya kecerdasan, bahwa kamu manusia gitu. Dan fungsi utama kamu saat gini loh Nin, saat kita nggak menghiraukan itu bisa ketutup sendiri nggak sih? Sebenarnya sih kalau misalkan itu kan ke penerimaan indera ya, maksudnya ke fungsi indera dia. Nggak bisa juga gitu. Ini soalnya saya pernah digituin. Jadi kan
Tapi saya mah lebih suka anggap saja saya sedang delusi ya Mas ya. Anggap saja saya bisa melihat makhluk-makhluk itu gitu kan. Nah terus karena sih mama pengen saya tidak aneh-aneh, tidak masuk ke ranah spiritual, katanya bawa ke dukun. Hah? Bawa ke dukun gimana maksudnya? Iya, yang khusus menangani orang-orang indigo katanya gitu kan. Oke, terus? Terus katanya mau nutup mata batin saya. Terus diritualkan lah seperti itu ya. Udah gitu karena saya dapat sugesti bahwa saya tidak bisa melihat dimensi lain itu, yang nggak lihat lah. Kekuatan otak loh. Iya. Mainan afirmasi, mainan sugesti itu kan sebenarnya gitu kan. Nggak lihat, terus 2 minggu kelihatan lagi. Karena ada kemungkinan. Ini beberapa kali saya ditesis soalnya gitu kan. Panca indera saya bekerja dengan cara yang berbeda. Sebenarnya kekacauan indera. Satu, aku buta mata parsial. Oke. Satu. Terus kedua, sensitivitas mata, telinga, penciuman, pengecap juga rada ngeri lah. Kenapa? Bisa tadi malam nih ya. Rumah saya kan di belakang ruko. Oh. Di Jalan Sukajadi nih. Ada motor kemarin konvoy, kenceng bang. Bisa budek 15 menitan itu saya. Oh ya? Kenceng banget. Di telinga saya kenceng banget. Ya? Terus sebenarnya ini juga rada. Kenapa? Rada apa namanya kalau misalkan ke suara kenceng gitu. Saya nggak begitu suka suara kenceng. Oh. Terus kekacauan. Kagak juga. Kagak juga. Ya, nah gitu kayak misalkan ada suara kagetan lah. Sensitif gitu saya. Jadi kalau jadi cowok lu ribet juga ya? Jangan jadi cowok lu itu ribet banget ya? Jangan genceng-genceng ngomongnya, pusing saya. Gak suka suara keras ya. Iya, maksudnya jadi cowok lu itu agak ribet ya, agak ribetnya, agak pusingnya dia nggak bisa ngasih lu kejutan, nggak bisa ngagetin lu. Nanti kalau nikah gitu misalnya, mah bangun, nggak bisa. Jadi mah, nggak bisa. Kalau nggak digaplok kali ya? Marah-marah saya nggak bisa dibangunin, harus bangun sendiri. Lihat dulu nih. Itu kalau lu sama cowok lu sendiri tuh, lu ngelihat, dulu sebelum jadi cowok gue lihat dulu nih. Kayak gitu nggak? Iya. Kompabilitas lah, perkiraan lah. Kayak misalkan lu lihat cowok nih lu lihat bini lu lah dulu gitu. PDKT dulu kali kan, terus kan lu kira-kira cocok nggak ya sifatnya sama gua? Ya sistemnya mah sama aja mas, cuman beda satu langkah lebih maju lah kalau gua cek energi. Dan apa namanya, misalnya kayak bentar, lu mau jadi cowok gua misalnya nembak gitu kan, menyatakan cintanya lah. Bentar, pegang palanya dulu, gua nggak dulu, gua terawang dulu gitu, enggak ya? Lu mau bikin podcast atau mau ngerosting gue sebenarnya? Enggak. Gue kadang tertarik dengan hal-hal yang satu hal yang aneh gitu. Jadi gue masih kadang berpikir bahwa gue kalau melihat masa lalunya dia tuh, bentar, gue pegang dulu. Oh kan di film-film kayak gitu biasanya, bentar gue pegang. Nih kalau indigo beneran gak akan mungkin kayak misalkan si Rei Kimochi itu loh. Oh, Rei Kimochi ya. Gak akan mungkin dia ketangkep polisi, gak akan mungkin. Harusnya kalau misalkan clairvoyant, gak mungkin. Emang dia ketangkep polisi? Iya, yang kasus narkoba itu loh. Gue ngibahin orang, ada naga. Maafkan aku Rei Kimochi. Gue gak tahu, soalnya gue gak ngikutin berita-berita begituan. Kagak, gue juga tahu. Udahlah, pokoknya abis berita itu udah lama berita itu ada gitu, terus banyak stiker yang bertebaran, itu baru gue tahu. Gue nggak ikutin. Jadi jatuhnya hal gitu. Sebagian 50-50 sih sebenarnya, 50-50. Tapi kalau misalkan menurut
pribadi gue gitu ya, yang benar-benar Kedengeran ini suara lu. Oh ya, kalau menurut gue yang berhubungan sama dimensi lain sih, case-nya mungkin maybe nggak lebih dari 10% yang benar-benar Yang benar-benar ini banget gitu. yang benar-benar emang entitas dimensi lain sih. Yang lainnya mungkin ada kemungkinan gitu. Makanya lu jualan itu tes kejiwaan waras kagak? Kalau kagak waras udah pasti delusi. Yang ada gue bisa di demo kali. Yang tadinya ngaku dia indigo gitu, nggak tahu tes kejiwaan dia ternyata halu jatohnya kan. Iya, iya itu Iya, makanya. sama ininya dia. Yang ada di demo gue. Kebahayaan kenapa dari tadi macet, ada apa hilang sinyal dan lain sebagainya gitu yang dari kemarin gitu. Ya itulah, ada beberapa orang yang awalnya sih sebenarnya maybe tidak indigo ya, tidak cerdas. tapi karena udah ke bawah arus dan akhirnya mereka jadi apa namanya? Ngeluarin sinyal yang cukup kuat dan di-granted sama semesta dan terjadilah gitu. Ngeri sih soalnya arus informasi sekarang. Makanya aku mau membatasi diri dari medsos. Walaupun suka mantengin gitu ya. Tapi udah research juga sih ngelihat orang juga. Oke lah, kita udah panjang banget ngomong. Udah berapa menit tadi kita? Atau hampir 1 jam. Ini masih panjang sih Mas sebenarnya. Ada banyak yang belum dibahas kayak misalkan Matrix semesta, Matrix dan sebagainya. Ini lu nggak jelas sih soalnya ngebahasnya apaan. Jadi gue bingung. Lu nanya aja lah. Ngebahas awal dulu karena gini loh, banyak orang yang sekarang sampai bilang katanya indigo tuh seperti apa sih? Jangan-jangan cuman indigo itu cuman dia bisa ngeliat masa lalu, masa depan, terus sama ini doang, apa namanya? Penampakan. Jatuhnya ke sana soalnya kan. Itu secara garis besarnya orang akan tahu indigo itu dia bisa melihat masa depan, masa lalu dan penampakan apa sebenarnya indigo sendiri dia nggak bisa ngeliat masa depan karena masa depan juga nggak ada yang tahu. Ya, Tapi semua orang bisa perkiraan. Ya, itu artinya memprediksi masa depan bahwa berhubungan dengan sebab akibat. Kalau kita melakukan ini, akibatnya akan seperti ini nantinya. Gitu kan? Mas, HP gue mati. Ya udah makanya kan gue bilang. Ya udah, bye. Ya udah. Thank you Nin ya. Bye. Jadi ya sampai itu aja ngobrol saya dengan Nindi. Dia adalah seorang mentor dari anak-anak Indigo sendiri. Semuanya semua dari obrolan tadi, kepercayaan dan segala halnya kembalikan lagi kepada kalian semua yang menonton channel ini, yang menyaksikan video ini. Kembalikan kepada kepercayaan masing-masing dan pengetahuan masing-masing. Karena kita hidup di dunia ini juga berdasarkan pada perspektif atau persepsi kita. Apa yang terbentuk dari masa lalu, informasi apapun itu akan membentuk diri kita dan menjadikan diri kita sampai saat ini. Dari pola pikir, gaya bicara, dan segala halnya. Selalu ingat untuk like, subscribe, dan share channel ini untuk channel ini semakin berkembang dan kalian tetap mendapatkan informasi yang terbaru, yang terupdate dari Perspektif Channel. Jadi terima kasih kepada yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.